guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain tentang renovasi untuk rumah tipe 45 bagi pasangan muda. Ya, di sini saya mendapatkan satu klien dengan kasus dia memiliki satu rumah tipe 45 seperti ini ya. Kalau dicek keruangannya adalah seperti ini, terdiri dari 3 kamar, kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Di tengah ini sebetulnya ada kamar mandi ya. Jadi sebetulnya di sini ada kamar mandi di tengah-tengah. Ini belum tergambar, saya gambarkan saja ya. Sekatnya kira-kira seperti ini. Nah, oke, ya, jadi seperti ini keruangannya. Ada 3 kamar. Kamar di belakang ini adalah kamar tambahan sebetulnya ya. Sebetulnya ini dulunya adalah taman, tapi kemudian oleh owner dibuat menjadi kamar tambahan. Yang mana kamar ini kalau kita bisa bilang ya, ini kurang pencahayaan dan penghawaan ya. Dia tidak mendapatkan jendela. Yang kamar ini juga tidak mendapatkan jendela secara langsung. Dia dapatkan jendelanya itu dari pintu samping ya, pintu kaca yang ini ya, seperti itu. Terus ada juga satu kamar di depan ya. Masuk dia dari samping, jadi di depan itu ada teras dan ada taman, serta di sini ada lahan yang masih cukup luas ya. Lahannya ini sekitar 5,2 dikali 15 meter seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, owner ingin membuat suatu bangunan yang baru di sebelahnya, semacam pavilion ya, seperti itu ya, semacam pavilion. Terus kemudian di pavilion tersebut ingin ditambahkan satu kamar mandi, dan juga satu ruang keluarga yang digunakan untuk santai. Nah, kalau untuk yang existing ini sebetulnya dia sudah punya ruang tamu di depan, kemudian di belakang ada ruang keluarga, dan paling belakang ada dapur ya. Sebetulnya itu pembagian ruangnya seperti itu. Lalu owner ingin ada satu kamar tambahan baru di area tanahnya yang masih luas, kemudian ruang keluarga dan juga kamar mandi. Jadi mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh owner, ini dia tidak ingin langsung meningkatkan kamar bangunannya ya. Dia tidak ingin meningkatkan bangunannya menjadi 2 lantai. Jadi dia ingin memanfaatkan dulu lahan yang ada di sebelahnya, karena lahannya cukup luas, dan kalau dia meningkatkan rumah yang 1 lantainya ini, biaya yang dibutuhkan memang relatif cukup besar ya, sehingga akhirnya diputuskan untuk membangun lahan di area sampingnya ini. Nah, desainnya jadi seperti apa ya? Desainnya jadi seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, jadinya seperti ini desainnya. Kalau secara tampilan eksterior, desain yang ditampilkan ya bisa kita bilang modern, minimalis, dengan adanya sentuhan aksen bata merah di sini dan juga semen ya, acian semen expose seperti itu. Kalau kita lihat ke ruangannya adalah seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, jadi yang saya buat itu adalah bangunan pavilion yang baru dengan adanya space atau celah antara rumah existing yang sudah ada dan juga bangunan yang baru seperti ini. Nah, saya tidak membuat bangunan pavilion ini nyambung ya, dengan rumah existingnya, artinya tidak menempel, jadi diberikan celah seperti ini karena owner pertama meminta untuk coba dibuatkan garasi motor. Nah, garasi motor itu nantinya akan diletakkan di sini
Ada 1 sampai 2 motor bisa diletakkan di sini. Terus ada akses juga langsung dari depan ya. Kalau yang di sebelah sisi kiri ini difokuskan untuk carport, tempat mobil ya, tempat parkir mobil, sedangkan motor bisa langsung masuk dengan ada pintu besi di sini ya. Nah, dia langsung masuk di area tengah ini. Nah, kemudian dibikin adanya celah seperti ini agar nantinya bangunan ini bisa dibangun secara bertahap. Jadi pertama kita bangun dulu area lahan yang kosong tadi ya, itu sebagai pembangunan tahap 1. Nah, terus nanti pembangunan tahap 2-nya adalah kita membuat rumah existing ini menjadi 2 lantai. Nanti pembangunan di tahap berikutnya itu dilakukan ketika owner sudah siap dengan dananya di masa depan untuk membangun rumah yang lebih proper dengan jumlah 2 lantai seperti itu ya. Nah, jadi ini kita bisa membangun secara bertahap. Untuk desainnya dari sisi layout kira-kira seperti ini untuk yang desain pavilionnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa di tengah itu ada area perantaranya yang dapat difungsikan sebagai parkir motor dan juga area transisi. Lalu kemudian di sini ada masuk ke dalam ruang keluarga. Ruang keluarga di sini masuk lewat pintu kaca yang ada di depan ruang antara ini ya. Kemudian di sisi sebelah kanan di sini ada kamar tidur tambahan ya. Jadi rumah ini existing punya 3 kamar dan plus 1 kamar, jadi punya 4 kamar. Mungkin nanti yang di existing ini bisa dimanfaatkan, yang ini menjadi kamar tidur tamu, ini kamar tidur anak, dan di belakang bisa menjadi kamar tidur pembantu. Lalu yang di pavilion yang baru ini menjadi kamar utama dari owner pemilik rumah ini. Kemudian di area sisi kirinya ada kamar mandi dan juga ada area wastafel untuk cuci muka, sikat gigi dan lain-lain ya. Di area belakang ini ada ruang cuci jemur. Ini saya berikan ruang cuci jemur supaya rumah ini mendapatkan space yang proper untuk mencuci dan menjemur ya, yang mana dibatasi oleh pintu besi dengan kisi-kisi yang berfungsi. Ini juga kenapa menggunakan pintu besi, karena selain masalah keamanan, ini fungsinya untuk memasukkan udara alami dengan baik ya. Jadi diharapkan nanti akan terjadi sistem cross ventilation dari depan terus ke belakang sampai ke belakang sini ya. Nah, ini ketika jendelanya dibuka, ini angin akan masuk dengan lancar ke dalam seisi rumah dengan baik, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Lalu di sini ada tangga ke atas. Tangga ini berfungsi untuk mencapai area yang di atas kamar, itu adalah ruang belajar, perpustakaan dan juga musola, seperti itu. Kemudian di depan ada balkon untuk owner bisa bersantai sambil melihat pemandangan yang ada di luar, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari sisi samping, saya potong dari sisi ini. Nah, terlihat seperti ini ya. Jadi di area tangga ini terdapat skylight dan juga ada roster untuk memasukkan angin juga, masukkan pengudaraan dengan baik, sehingga rumah ini akan tetap terang dan sejuk dengan pencahayaan dan penghawaan alam. Nah, kemudian di sisi tangga ini kita menggunakan atap miring dengan plafon yang miring juga ya. Jadi plafon itu akan terlihat tinggi, ruangnya walaupun ini ukurannya tidak terlalu besar, tapi dia kesannya akan tetap luas dan tinggi. Kemudian orang dari atas ini akan bisa melihat langsung ke bawah, berkomunikasi dengan orang yang di bawah, begitu juga dengan orang yang di bawahnya ini bisa berkomunikasi dengan orang yang beraktivitas di lantai atas, seperti itu ya.
Di atas ini fungsinya sebagai ruang baca, perpustakaan, ruang kerja juga bisa difungsikan, dan juga musola, seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah hasil desain dari pembangunan tahap yang pertama. Jadi tahap yang pertama ini adalah pembangunan pavilion yang terdiri dari kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan juga di atas ada ruang baca ataupun perpustakaan, seperti itu ya. Nah, lanjut ke pembangunan tahap yang kedua itu seperti apa ya. Jadi dengan konsep pembangunan seperti ini, dengan konsep renovasi seperti ini, rekan-rekan sekalian bisa membangun dengan 2 tahap ya, sesuai dengan budget yang dimiliki. Misalnya sekarang sedang punya budget yang ya cukupan hanya untuk membangun 1 kamar, 1 ruang keluarga ya. Nah, itu bisa dulu untuk membangun yang area pavilion ini ya. Baru nanti selanjutnya kita bangun yang rumah induknya itu menjadi 2 lantai ketika rekan-rekan sekalian sudah memiliki budget yang cukup untuk membangun rumah 2 lantai. Hasil finalnya adalah seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, jadi kalau saya potong di denah, kira-kira denahnya seperti ini pada saat pembangunan tahap yang kedua. Nah, yang pembangunan tahap yang pertama kita biarkan saja ya, karena rumah pavilionnya sudah bagus, sudah settle, sudah memiliki ruangan-ruangan yang baik dan proper ya. Kamarnya ini akan tetap seperti ini, ruang keluarga juga begitu, dan di atasnya perpustakaan seperti itu. Nah, pembangunan tahap kedua adalah bangunan existing ini kita naikkan menjadi 2 lantai. Strategi yang pertama yang saya gunakan adalah grid struktur bangunan existing itu tidak usah diutak-atik ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, saya bandingkan dengan yang di sebelahnya, yang di tahap 1 ya. Yang di tahap 1 kira-kira seperti ini, saya potong ya. Yang di pembangunan tahap 1, nah grid strukturnya rumah existingnya seperti ini. Nah, jadi di sini kamar itu tetap difungsikan sebagai kamar, kamar mandi tetap difungsikan sebagai kamar mandi. Nah, kamar anak yang ini saya dibongkar seperti ini menjadi area dapur dan juga meja bar ya. Yang dulunya dapur ini di pojokan sini ya. Ini dapur ini kemudian dipindahkan, diperluas menjadi dapur di area sini. Yang dulunya kamar ini menjadi dapur. Terus kemudian yang dulunya ruang keluarga ada di sini, ini jadikan ruang makan. Ruang tamu tetap di sini, pintu masuk juga tetap di sini. Nah, kemudian karena dia sudah punya ruang keluarga, ya sudah ruang keluarga ini kita manfaatkan di area pavilion terlebih dahulu. Di area belakang saya tambahkan tangga untuk akses menuju lantai 2 seperti itu. Nah, yang penting dari rumah existing ini adalah keberadaan taman di belakang. Dulunya di area belakang ini sebenarnya adalah taman ya, tapi kemudian dijadikan owner sebagai kamar karena kebutuhan ya, karena adanya kebutuhan untuk kamar pembantu, jadi perlu ditambahkan kamar di sisi ini. Nah, ini akhirnya ditambahkan, dibuka lagi menjadi area taman supaya rumah ini mendapatkan cahaya dan pengudaraan yang baik ya. Di sini mendapatkan pengudaraan, di sini juga mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan dengan baik, seperti itu. Kemudian di lantai keduanya adalah seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi di lantai yang kedua itu adalah ada tangga, terus masuk ke area di sini ada area bermain anak atau area ruang keluarga ya, area ruang keluarga atau area bermain anak seperti itu, ruang keluarga tambahan. Kemudian bisa ditambahkan 1 kamar lagi di sini ya, 1 kamar lagi. Jadi kamar totalnya ada di bawah ada 2
di atas ada 1, 2 ya. Jadi ada total ada 4 kamar jadinya di rumah ini seperti itu ya. Nah, di atas ini ada skylight, ada kanopi transparan, bisa menggunakan kaca maupun polikarbonat, dan tidak semua di-fullkan supaya ada celah angin untuk masuk ya, seperti itu. Karena di bawah juga area rumput yang ya tidak apa-apa kita hujankan, kita bisa tanam pohon ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada 1 kamar mandi. Kamar mandi ini bisa connecting ya, bisa dari kamar tidur utama diakses. Nah, di sini disediakan semacam area transisi untuk wastafel ya, untuk cuci muka, untuk gosok gigi, untuk make up dan lain sebagainya ya. Terus masuk ke dalam area kamar mandi, ini ada connecting door, bisa diakses dari luar dan juga bisa diakses dari dalam kamar tidur utama. Kamar tidur utamanya sendiri cukup luas. Ini bisa menjadi ada ruang kerja tambahan di area kamar tidurnya. Kemudian ada lemari tidur, di sini ada jendela yang menghadap langsung keluar 1 dan 2 di area sebelah sini. Nah, jadi kamar tidurnya ini cukup luas dan eksklusif ya, konsepnya seperti itu. Kira-kira begitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, sedangkan di area transisi antara rumah induk dengan rumah pavilion ini kita tetap menggunakan prinsip skylight ini ya, agar area transisi yang di bawahnya yang merupakan akses dan juga parkir motor itu tetap terang. Jadi di cahaya bisa masuk ke dalam area yang rumah induk, yang di bawah sini ada ruang makan dan juga ruang keluarga. Nah, ibaratnya rumah ini sudah mendapatkan cahaya dan penghawaan dengan baik ya, karena cahayanya sudah sangat banjir, terus kemudian penghawaan dan pengudaraan dari bangunan ini juga sangat baik. Kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi di area depan itu kita fungsikan sebagai teras duduk-duduk untuk bersantai, dan juga ada kolam ikan ya di sini. Nah, teras ini bisa diakses melalui pintu geser yang ada di ruang tamu. Dari ruang tamu ini bisa langsung menuju ke teras. Ini kacanya bisa digeser, terus bisa menjamu tamu yang ada di tamu ya, bisa menjamu tamu di ruang tamu. Bisa diajak ngobrol di luar aja, misalnya sambil melihat-lihat ikan yang ada di kolam ikan ini. Nah, kalau dari tampilan, berusaha untuk menampilkan rumah yang unik, yang kekinian dengan semangat masa kini begitu ya, dengan adanya aksen bata merah, aksen kayu, dan juga adanya semen expose. Nah, ini sangat cocok sekali bagi pasangan muda yang energik, yang berkarir di area perkotaan gitu. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian, bagaimana kita melakukan renovasi bagi rumah dengan tipe 45 yang kasusnya adalah ada rumah induk dengan tipe 45 meter persegi, kemudian memiliki lahan yang masih cukup luas di sebelahnya, yang mana itu bisa menjadi area ekstensi dan juga dibuat dengan konsep pavilion dan dibangun secara bertahap. Jadi tahap 1 kita bangun pavilion terlebih dahulu, kemudian tahap yang kedua adalah kita bangun rumahnya secara keseluruhan di bagian area rumah induk. Jadi pada saat pembangunan, penghuni tidak perlu mengontrak keluar, jadi dia bisa fokus stay tinggal di area pavilion terlebih dahulu sembari rumahnya direnovasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, itu saja rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Setelah ini rekan-rekan akan melihat hasil video akhir dari desain rumah tipe 45 ini menjadi rumah yang unik dan eksklusif
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.